Terus, nah ini bahayanya ya. Jadi banyak ya bahayanya, kita bisa cari di link-link luar negeri yang menjelaskan soal bahayanya E10. E10 ini adalah 10% etanol ya, seperti yang disebut di sini. Etanol maksimum 10%. Jadi bioetanol pasti paling enggak 10% ya. Minim itu pastinya ya, entah berapa persen aslinya. Jadi ini ya, resikonya ini ada soal korosi tangki bahan bakar, karbu kuningan. Nah lagi, identifikasi kendaraan banyak yang tidak kompatibel keluaran 2018 ya. Kandungan air yang lebih besar di dalam oli. Terus apa ya, tingkat pengikut kansap yang sedikit lebih tinggi. Keausan cincin piston nomor 2. Jadi ini juga memengaruhi camshaft dan cincin piston ya. Oh ini ring follower mungkin ya, keausannya ya. Terus korosi permukaan logam. Nah ini selang karet yang mengering. Ini terutama untuk kendaraan yang di atas 40 tahun. Jadi kalau pakai bensin E5 sekalipun disarankan mengganti saluran bahan bakar. Ini penulis sudah rangkum ya. Kendaraan GDI awal rentan. Ya ini butuh kendaraan yang betul-betul kompatibel. Ini ada lagi menyebutkan sulfat tembaga menyebabkan pembutuhan GAM dan meningkatkan endapan injektor bahan bakar. Ini E10 ya. Ini endapan pasca pembakaran meningkat karena oksigen tambahan mempercepat proses penuaan bahan bakar. Deposit yang merusak biasanya disebabkan oleh etanol. Bensin etanol cenderung lebih asam, pembakaran tidak sempurna, lebih banyak endapan di EGR dan sistem intake. Mana lagi? Ini kelemahan terbesar dari bahan bakar campuran etanol adalah pemisahan dari bensinnya menjadi lapisan atas dan lapisan bawah. Jadi bensinnya bisa misah. Degradasi E10 terjadi pada waktu 4 sampai 6 minggu. Bisa menyebabkan pernis mencemari injektor bahan bakar. Mana lagi ya? Banyak ya ini ya. Banyak juga sih. Ini bisa menyebabkan pradetonasi, mesin kasar dan start pada saat dingin, nggak kuat ngangkat. Ini yang perlu dijelaskan karena oktan bensin, kebutuhan oktan bensin jadi naik ya. Ini saluran bahan bakar, seal dan gasket. Ini problemnya di situ. Merusak tangki bahan bakar, sebutkan lagi. Nah, ini juga ada pakai etanol itu mempercepat penguapan seluruh volume. Tapi nanti yang tersisa adalah bensin yang tanpa etanolnya dulu. Jadi kalau mungkin lama nggak dipakai, bagian etanolnya akan menguap lebih dulu. Jadi yang kesisa adalah berat bensin yang nggak ada etanolnya. Mana lagi? Etanol lebih agresif daripada bensin. Pembengkakan elastomer dan korosi logam. Nah, sistem bakar injeksi generasi pertama dengan rel aluminium nggak toleransi etanol. Korosinya bisa membentuk gel. Iya, wis kayak gini ya. Ini ada penelitian macam-macam ya. Banyak, tapi
Intinya seperti itu ya. Mau penelitian, oh ya, ini juga bikin highest fuel dilution, jadi memperparah fuel dilution ya. Jadi etanol memperparah fuel dilution. Ini wis banyak ya. Ini yang campuran lebih banyak lagi. Ini contoh keluhan-keluhannya. Ini mengeluhkan tangki bensin dalam tangki itu menguap ya. Jadi kendaraan nggak dipakai bensinnya berkurang. Jadi karena hal itu, jadi harus mengisi 2 kali dari biasanya. Wis mana ya? Udah itu ya. Kalau pengen baca-baca ya silakan. Ini bisa kelihatan linknya. Muncul lagi bukti Pertalite sudah banyak etanolnya, etanol di bensin. Ya wis kayak gitu. Ini penulis buat cepet-cepetan